Tahu kan, ada amalan yang paling cepat untuk dapat dicintai Allah dan Rasulullah yang menimbulkan energi dahsyat, mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah bagi yang mengamalkannya. Simak hingga selesainya tayangan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Pemirsa, sahabat beriman yang selalu dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan kasiron. Tetap setia untuk menyimak di channel ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan dengan umur yang barokah, murah rezekinya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan tentang video kisah dibalik menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat kepadanya yang bisa menimbulkan energi dahsyat, mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah, sehingga hidup tenang, rezeki melimpah, hutang dilunaskan, dan diberi umur yang barokah, dan disehatkan badannya sehat walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diabadikan di dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkaulah yang hamba maksud, ridhomu yang hamba dambakan. Berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Karena sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menahan doa seorang hamba akan tertahan di antara bumi dan langit bila mana tidak bersolawat, tidak menyebut nama nabinya, seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna du'a mauqufu bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'u hatta tusalla ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya menyintai Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari keimanan. Allah mengancam dengan ancaman yang keras bagi seseorang yang menjadikan ayah, anak, saudara, istri, kerabat, dan harta, perdagangan, tempat tinggal lebih dicintai daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 24, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik.
Perintah untuk mencintai Nabi dengan setulus-tulusnya melebihi segala cinta kita kepada siapapun. Juga disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba beriman sehingga aku lebih dicintainya daripada kerabat, harta dan seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu berkata, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ya Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saat ini juga wahai Umar, kamu telah mengetahuinya. Kecintaan kita pada diri sendiri apalagi pada orang lain tidak boleh sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Sahabat beriman, Ragam Aswaja channel yang dirahmati Allah, membaca sholawat Nabi secara konsisten dan istiqomah dalam jumlah tertentu pasti akan memunculkan pancaran gelombang energi yang dahsyat yang menimbulkan harmonisasi yang selaras, serasi antara tiga jenis frekuensi gelombang energi, yakni energi ilahi, energi malaikat, dan energi manusia. Ketiganya tersinkronisasi yang baik dalam frekuensi getaran energi dahsyat sholawat. Karena melalui pintu Rasulullah lah, dengan membaca sholawat Nabi, langit akan mendengar. Allah memperkenankan doa tersebut bergerak naik ke langit hingga Allah memberikan ijabahnya dengan mengabulkan permintaan hambanya. Menyintai Rasulullah dengan selalu bersolawat menimbulkan energi kontan dahsyat, memberikan kenyamanan dan sebagai jalan keluar masalah bagi orang yang mau membacanya. Simak contoh energi kontan dahsyat sholawat seperti kisah hamba-hamba pilihan yang langsung diijabah Allah berikut ini. Berceritalah Sufyan As-Tsauri, sosok terkenal pribadi yang warok, zuhud, ahli fikih, dan pemimpin para ulama di zamannya yang merupakan generasi tabi'in. Suatu ketika Sufyan As-Tsauri melihat seseorang pemuda. Aku melihat seorang lelaki, ia tidak mengangkat atau meletakkan kakinya kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepadanya, hai pemuda, mengapa engkau tinggalkan tasbih dan tahlil dan hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian pemuda itu menjawab, siapa kamu? Semoga Allah memberimu kesehatan. Aku adalah Sufyan As-Tsauri. Kemudian pemuda tersebut menjawab, kalau kamu bukan orang yang asing di zamanmu, aku tak akan membuka rahasiaku. Kemudian pemuda itu lalu bercerita, suatu hari aku bersama ayahku pergi haji ke Baitullah Al-Haram. Dalam perjalanan ayahku sakit dan meninggal dunia. Kulihat muka ayahku berubah menjadi hitam, lalu kututup wajahnya dengan kain. Ketika menunggu mayatnya, aku sangat ngantuk sekali sehingga aku tertidur. Dalam tidurku aku melihat seorang yang sangat tampan. Belum pernah aku melihat pria setampan dia, berpakaian sebersih pakaiannya dan berbau seharum tubuhnya. Ia berjalan mendekati ayahku, menyingkap kain yang menutupi wajahnya, kemudian mengusapkan tangannya ke wajah ayahku. Wajah yang semula hitam segera berubah menjadi putih.
Setelah itu ia berbalik hendak pergi. Aku lalu memegang bajunya dan bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Semoga Allah merahmatimu. Kedatanganmu sungguh merupakan karunia Allah bagiku. Kemudian orang tersebut menjawab, tidakkah kamu mengenal aku? Aku adalah Muhammad bin Abdillah. Kepadaku Quran telah diturunkan. Sesungguhnya ayahmu menyia-nyiakan dirinya, namun ia banyak bersolawat kepadaku. Ketika mengalami apa yang sedang ia alami, ia meminta tolong kepadaku. Sedangkan aku adalah penolong bagi orang-orang yang banyak bersolawat kepadaku. Ketika bangun dari tidur, kulihat wajah ayahku telah berubah menjadi putih. Kemudian kisah yang berikut yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada waktu itu meminta ibunya untuk memeluk agama Islam, namun ibunya menolak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hal ini. Setelah sampai di rumah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar menyampaikan bahwa ibunya menolak masuk Islam, memohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan doa untuk ibunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabulkan permintaannya seraya berdoa. Setelah Rasulullah selesai berdoa, Sayyidina Abu Bakar pun pamit pulang. Setelah sampai di rumah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an melihat ibunya sedang tidur sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah bangun dari tidurnya, ibunya segera masuk Islam. Sahabat beriman ragam aswaja yang dirahmati Allah, itulah kisah betapa besarnya rahasia energi dahsyat di balik kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan pertolongan dan melimpahkan rahmatnya. Untuk itu, setelah kita tahu kisah dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan Sufyan As-Tsauri akan dahsyatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah dan amalkanlah, beritahukanlah kepada keluarga kita agar selalu ingat akan Rasulullah dengan memperbanyak bersolawat kepadanya, agar dengan wasilah solawat yang kita baca menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jasa. Wa jasallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu. Dengan mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.